Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Fuzul Zahirana dan rekan saya Laila Novita, Nadif Aska Firdaus, Rahman Ilyana, dan Safitri Noviani. Taat pada aturan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman di kemudian hari, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik dari baik akibatnya. Dalam kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 ada beberapa pandangannya. Salah satunya itu setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita sebagai muslim dan muslimah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh menentangnya. Kemudian selanjutnya kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak menaatinya. Karena jika kita menaati pemimpinnya tidak berpegangan Al-Quran dan Al-Hadis, sama aja kita yang salah, kita dosa. Lalu, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh, kita ada masalah dalam pembagian harta waris. Ada perselisihan antara saudara satu dan saudara kedua. Kita harus kembalikan kepada hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berisi taat pada aturan. Ada hadis yang terkait, yaitu berbunyi as-sam'u wa ta'atu ala mar'il muslimi hiya ahabba wa karih ma lam yu'mar bimaksiyah fa idza umira bimaksiyatin fala sam'a wa la ta'ah, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Jika dia memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun menaatinya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 ada beberapa hukum bacaan tajwid, seperti ya ayyuha, ya a merupakan bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya ayyuhalladzi, alladzi merupakan hukum bacaan alif lam syamsiyah karena ada alif bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah yang berupa lam dan bertasydid. Ya ayyuhalladzina aminu, aminu merupakan bacaan mad dada karena huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Ya ayyuhalladzina aminu ati'ullaha, ullaha merupakan bacaan tafhim karena
Lafaz jalalah didahului tanda baca dhammah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati merupakan bacaan huruf mad tabi'i karena ada huruf ya sebelum huruf ya didahului oleh harokat kasroh. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum dibaca ihfa karena nun mati bertemu dengan huruf kaf dibaca samad minkum. Fa'in ihfa lagi. Fa'in tanaza'tum fi bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu huruf fa. Idhar syafawi itu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Fa'in tanaza'tum fi syai'in fa lagi karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul bacaan mad tabi'i. War rasuli in kuntum tu'minu kuntum mim mati bertemu dengan ta. Idhar syafawi. In kuntum tu'minuna billahi wal ya bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ya dan tidak bertasydid. Wal yaumil akhir zalika khairu wa tanwin bertemu wawu berarti bacaan idgham di hunah. Cara membacanya memasukkan zalika khairu wa ahsanu ta'wila mad iwat. Shadaqallahul azim. Sebenarnya di sini bacaan-bacaannya banyak seperti warwa termasuk bacaan alif lam syamsiah, tapi kita ambil simpel satu aja. Ada yang diminta. Dari penjelasan ayat di atas tadi, biar lebih jelas kita menjelaskan satu persatunya hukum bacaan. Mad jaiz munfasil. Hukum bacaan mad jaiz munfasil adalah apabila dalam bacaan terdapat mad tabi'i yang kemudian setelahnya terdapat huruf hamzah, namun huruf ini berada di lain kalimat, maka kemudian huruf ini boleh dibaca 2 harokat saja atau boleh juga dibaca 5 harokat. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Huruf syamsiah. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf syamsiah. Jumlah huruf syamsiah ada 14, yakni ta, sa, sod, ro, ta, do, zal, nun, da, shin, rod, la, shin, lam. Biasanya huruf syamsiah ini bertasydid. Kemudian huruf qamariyah. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf hijaiyah, yakni alif, ba, ko, ha, jim, kaf, wawu, kho, fa, ain, qaf, ya, mim. Biasanya
alif komariah, ru tidak bertasjid. Mat tabi'i. Huruf-huruf mat tabi'i yaitu ada 3, diantaranya ayu, alif, ya, wawu. Hukum bacaan mat tabi'i adalah apabila ada huruf yang dipanjangkan, bunyi suaranya yaitu berupa apabila berharokat dhammah, sesudahnya wawu sukun. Apabila berharokat kasroh, sesudahnya bertemu dengan huruf ya. Apabila berharokat fathah, sesudahnya bertemu dengan huruf alif. Jadi kalau dalam mat tabi'i itu cuma 3, yaitu ayu. Kalau alif itu fathah, ya itu kasroh, dan wawu itu sukun. Mat iwad. Suatu bacaan disebut mat iwad apabila ada tanwin fathah yang berada di akhir kalimat dibaca berhenti atau diwakafkan dengan panjang 1 alif. Contohnya kabiro. Kemudian ada lagi wakila, khobiro. Lalu mat badal. Mat badal adalah pemanjangan suatu pada huruf hamzah sebagai ganti dari hamzah yang dihilangkan, seperti amana, berasal dari kata amana. Ikhfa adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf tersebut ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, short, dot, fa, do, fa, qaf, kaf. Cara pembacanya sama, seperti contoh ilka. Kemudian idgham liyahunna. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, mim, nun, wawu. Enak menghafalnya yanmu, ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya itu mendengung tapi memasukkan buku. Selain mim dan ba, seperti alif, ta, sa, jim, ha, ho, zal, zar, ro, za, dan lain sebagainya. Contohnya lakum dinukum waliyadin. Cara membacanya jelas. Kemudian tafhim. Tafhim ialah lafaz jalalah atau lafaz Allah didahului oleh tanda baca dhammah. Contohnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.